Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Arindra Meka, Teknik Mesin 24 dengan NIM 2405060036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 materi, yaitu 1. Sistem koloid yang terdiri dari kesetimbangan fasa, karakteristik cairan, dan diagram fasa. 2. Termokimia dan hukum gas ideal. 3. Laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem koloid. Sistem koloid adalah campuran heterogen antara dari dua fase terdispresi dan fase pendispresi. Fase terdispresi adalah partikel-partikel kecil berukuran 1 nanometer hingga 1 mikrometer yang tersebar di dalam medium, misalnya padatan dalam cairan. Fase pendispresi adalah zat yang lebih besar jumlahnya, yang berfungsi sebagai medium tempat partikel terdispresi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik cairan koloid. Cairan koloid setidaknya mempunyai 4 karakteristik. Di antaranya adalah 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah kemampuan untuk menghamburkan cahaya. 2. Gerak Brown. Gerak Brown ini adalah pergerakan partikel koloid secara acak akibat tumpukan antara partikel koloid dan partikel molekul medium cair. 3. Tidak terpisah dengan penyaringan biasa. Karena ukuran partikel koloid sangat kecil yang membuat partikel tersebut tidak dapat melewati pori-pori kertas saring standar. Tapi ada cara untuk memisahkan cairan koloid dengan metode khusus, seperti diantaranya adalah dialisis, ultrafiltrasi, serta sentrifugasi. Keempat, stabil. Cairan koloid cenderung stabil. Cairan koloid tidak mudah mengendap atau mengandung atau bergabung. Stabilitas ini dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan pH, suhu, atau penambahan zat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesetimbangan fasa dalam sistem koloid. Kesetimbangan fasa dalam sistem koloid mengacu pada hubungan stabil antara dua fase, terdispresi dan medium pendispresi. Kesetimbangan fasa dalam koloid adalah hasil interaksi kompleks antara ukuran partikel, muatan listrik, gerakan Brown, absorpsi, dan kondisi lingkungan seperti suhu dan konsentrasi elektrolit. Selama semua faktor ini berada dalam batas yang sesuai, sistem koloid akan tetap stabil dan mempertahankan kesetimbangannya. Jika salah satu faktor terganggu, sistem dapat kehilangan kesetimbangan dan mengalami penggumpalan atau pemisahan fasa. Contoh yang biasa ditemukan sehari-hari dari sistem koloid bervariasi tergantung pada fase terdispresi dan medium pendispresi, seperti aerosol, partikel padat atau cairan tersebar dalam gas. Terus 2, emulsi, cairan yang tersebar dalam cairan lain. 3, sistem gel, partikel padat yang tersebar dalam cairan dan membentuk struktur seperti jaringan. 4, sol, partikel padat tersebar dalam cairan. Selanjutnya adalah diagram fasa. Diagram fasa adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antara fasa suatu zat dengan variabel kondisi tertentu, seperti tekanan suhu dan volume. Komponen utama diagram fasa: 1. Sumbu-sumbu. Ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. 2. Daerah fasa terdiri dari daerah padat, cair, dan gas. Selanjutnya adalah 3. Daerah sublimasi, memisahkan fasa padat dan gas. 4. Daerah garis penguapan. Selanjutnya, materi termokimia dan gas ideal. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diketahui dalam materi termokimia. Termokimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Selanjutnya adalah kalorimeter. Kalorimeter adalah alat ukur untuk menentukan kalor reaksi. Perubahan termokimia erat kaitannya dengan istilah sistem dan lingkungan. Sistem dianggap sebagai reaktan dan produknya, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar reaktan dan produknya. Selanjutnya adalah entalpi. Entalpi adalah besar energi yang dimiliki suatu zat pada tekanan tetap. Entalpi dinyatakan dengan huruf H. Heat content dengan satuannya adalah yaitu joule. Rumus perubahan entalpi adalah delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Apabila delta H positif, berarti terjadi reaksi endoterm. Apabila delta H bernilai negatif, berarti terjadi reaksi eksoterm. Selanjutnya adalah gas ideal. Gas ideal adalah suatu konsep atau model gas yang dianggap sempurna. Syarat-syarat gas ideal diantaranya adalah partikel gas identik dan bergerak acak. Yang kedua adalah tidak ada interaksi antara partikel gas. 3. Volume partikel sangat kecil dibandingkan volume wadah. 4. Tumpukan antar partikel bersifat lenting sempurna. Hukum-hukum gas ideal. 1. Hukum Boyle. Hukum
Pada suhu konstan, tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. 2. Hukum Charles. Pada tekanan konstan, hukum gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. 3. Hukum Avogadro. Gas dengan volume, suhu, dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. 4. Hukum Gay-Lussac. Pada volume konstan, tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Untuk persamaan gas ideal itu sendiri adalah PV sama dengan nRT. P-nya adalah pressure, V-nya volume, N-nya adalah jumlah mol, T-nya adalah temperatur, R-nya adalah konstanta, yaitu 8,314. Selanjutnya adalah laju reaksi. Laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat reaksi kimia berlangsung. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Konsentrasi reaktan. Ketika konsentrasi tinggi, maka lebih banyak tumbukan. 2. Suhu. Ketika suhu naik, maka energi kinetik dan tumbukan akan meningkat. 3. Katalisator. Maka ketika menurunkan energi aktivitas, maka reaksi lebih cepat. Luas permukaan. Yang keempat, ketika luas permukaan lebih besar, maka banyak tumbukan. 5. Tekanan gas. Ketika tekanan naik, maka konsentrasi partikel gas meningkat. Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terjadi ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Ciri-ciri kesetimbangan kimia adalah 1. Reaksi terbalik. Reaksi dapat berjalan ke arah reaktan maupun produk. 2. Konsentrasi tetap. Maju dan mundur tetap berjalan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.